Informasi penting untuk para orang tua atau wali yang memiliki anak sekolah atau pelajar mulai SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan sederajat. Nah, ada informasi terkait mengenai bantuan sekolah yakni program Indonesia Pintar di tahun 2023 di tanggal 30 Juni tahun 2023. Nah, kira-kira informasi penting apa ya di tanggal 30 Juni tahun 2023 terkait mengenai bantuan anak sekolah program Indonesia Pintar di tahun 2023 ini. Nah, daripada penasaran, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting ya untuk para orang tua, wali murid, atau mungkin para pelajar, peserta didik, siswa-siswi yang masih bersekolah SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat. Nah, ini terkait mengenai bantuan program Indonesia Pintar ya di tahun 2023 ini. Nah, ada info penting untuk calon penerima bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2023 ini, yakni di tanggal 30 Juni tahun 2023. Nah, kira-kira ada apa di tanggal 30 Juni tahun 2023? Apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh para peserta didik, para pelajar, siswa-siswi, atau mungkin orang tua atau wali agar bantuan program Indonesia Pintar di tahun 2023 ini bisa cair? Nah, jadi ini masih nyambung ya terkait mengenai pembahasan yang saya sebutkan tadi. Nah, daripada penasaran, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, perlu diketahui bahwasanya program Indonesia Pintar ya untuk siswa-siswi yang masih bersekolah SD, SMP, SMA atau SMK sederajat, atau ini juga bisa didapatkan oleh para peserta pelajar yang menempuh paket A, B, dan C. Dan juga ini juga bisa didapatkan oleh para siswa-siswi yang bersekolah di jenjang madrasah. Kalau SD itu kan sama dengan MI, Madrasah Ibtidaiyah, ada Madrasah Sanawiyah dan MA ya, Madrasah Aliyah. Dari Kementerian Agama itu ya. Jadi untuk penerima PIP itu terbagi menjadi dua kementerian ya. Ada Kementerian dari Pendidikan Kebudayaan, ada dari Kementerian Agama, yakni yang bersekolah di madrasah. Nah, untuk yang PIP tahun 2023 ini, alhamdulillah untuk pengusulan fase pertama itu sudah disalurkan ya bantuan PIP-nya. Nah, kemarin itu sudah di-SK-kan penerima PIP di tahun 2023 untuk tahap yang pertama kemarin. Di fase yang pertama itu yang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat, paket ABC. Nah, itu ada sekitar 6,2 juta siswa ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah disalurkan. Nah, itu kemarin siswa-siswinya yang cair bantuan PIP-nya itu nggak perlu aktivasi rekening karena mereka adalah siswa-siswi yang sudah aktif rekeningnya. Jadi sebelumnya di tahun sebelumnya itu sudah dapat, atau mungkin tahun sebelumnya sudah pernah aktivasi di tahun 2022-nya, dan ini langsung dapat di tahun 2023. Nah, itu jadi menurut datanya di sini jenjang SD, SMP, SMA sampai SMK itu ada sekitar 6,7 juta siswa yang sudah berhasil disalurkan. Dan itu adalah mereka yang masuk SK pemberian ya.
Kemarin mungkin sudah banyak yang cair ya, saldonya sudah masuk di buku tabungan simpanan pelajar maupun kartu Indonesia Pintarnya. Itu nggak perlu aktivasi, jadi langsung bisa cair, langsung masuk saldonya. Karena memang kalau dicek di pip.kemendikbud.go.id itu status siswa yang cair PIP-nya duluan, yang pertama itu adalah bagi siswa yang masuk SK pemberian. Jadi statusnya itu kalau dicek di pip.kemendikbud.go.id itu tulisannya adalah pemberian tahun 2023, kemudian nama siswa tersebut, sekolah, wilayah, kemudian banknya kalau SD biasanya BRI ya, kemudian kalau SMP itu BRI dan SMA itu BNI, dan statusnya itu dana sudah masuk 1 April tahun 2023. Itu yang pertama kemarin. Dari Kemendikbud itu sekitar 6,2 juta siswa. Dari madrasah itu sekitar 1,8 juta siswa ya yang dicairkan. Nah, untuk kuota di tahun 2023 ini mulai fase pertama kemarin, mulai April kemarin yang sudah cair sampai Desember tahun 2023, kuota penerima bantuan PIP itu adalah sebesar totalnya untuk jenjang SD ya yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu SD, SMP, SMA, SMK itu totalnya 14,3 juta siswa ya kuota penerimanya. Jadi di sini masih ada harapan karena sekitar 6,7 siswa berarti 6,7 siswa berarti sekitar berapa ya? Sekitar 7,6 juta siswa ya. Jadi sekitar 7,6 juta siswa yang masih berpeluang dapat PIP di periode sekitar bulan Juli, Agustus hingga Desember ya. Jadi masih ada kuota banyak sekali ini ya yang belum cair memang bantuan PIP-nya di tahun 2023. Jadi jangan berkecil hati ya bagi para orang tua, wali murid atau siswa-siswi yang belum cair bantuan PIP-nya di tahun 2023 karena masih ada 7,6 juta siswa dari kuota alokasi tahun 2023 ini yang masih belum cair. Nah, ini kemarin kan fase 2 itu sudah mulai diusulkan ya oleh pihak satuan pendidikan masing-masing. Jadi untuk pengusulannya itu biasanya verifikasinya layak dan tidaknya itu melalui operator sekolah ya di masing-masing sekolah. Jadi bukan pihak-pihak lain ya, jadi dari sekolah yang mengusulkan dan ya sebatas mengusulkan saja. Di situ nanti kalau layak dicentang, kemudian kalau punya kartu KIP ya diisi. Nah, untuk yang berita terbaru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini akan segera menyalurkan bantuan PIP untuk pendidikan dasar, menengah, dan menengah pada tahun 2023 lagi. Dan pada 13 Maret yang lalu, Pusat Layanan Pembinaan Puslapdik itu telah menetapkan SK nominasi calon penerima PIP. Nah, kemarin kan pemberian. Kalau sekarang itu SK nominasi. Jadi di dalam penerima PIP itu ada 2 ya. Yang pertama SK pemberian itu yang langsung bisa cair. Yang kedua calon penerimanya itu ada yang masuk golongan SK nominasi. Nah, yang masuk SK nominasi ini adalah bagi peserta didik yang belum memiliki rekening simpanan pelajar aktif dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK atau pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Nah, pada SK yang dapat diunduh ini, yang dapat mengunduh ini kayaknya pihak sekolah biasanya. Ada sebanyak 325.230 peserta didik ya yang masuk SK nominasi ini ya. Khususnya ini peserta didik yang berada di kelas akhir ya, ini ya, siap-siap ya. Siswa-siswi yang ada di kelas akhir yakni kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA atau SMK. Serta peserta didik yang ada di program kesetaraan paket A, B, C. Nah, selain itu SK itu juga disebutkan peserta didik yang di kelas akhir pada sekolah luar biasa ya. Jadi intinya peserta didik yang tercantum dalam SK tersebut merupakan peserta didik kelas akhir hasil pemadanan pada Dapodik ya, DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan. Nah itu ya,
Jadi ini juga yang masih prioritas itu bagi siswa-siswi yang sudah masuk DTKS. Itu dipadankan dengan data di Dapodik di sekolahnya masing-masing. Ini anak-anak KPM PKH dan KPM BPNT kan sudah masuk DTKS ya. Jadi ini yang semoga masuk prioritas dan masuk SK nominasi dan bisa cair di tahun 2023 bagi yang belum cair bantuannya. Dan untuk peserta didik yang tercantum dalam SK nominasi tersebut ya, ini diminta segera mengaktifasi rekening simpanan pelajar paling lambat tanggal 30 Juni tahun 2023. Nah, 30 Juni tahun 2023. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai terlambat ya. Karena biasanya kalau sudah dijadwal, kalau sampai kelewat terlambat itu biasanya itu akan hangus bantuannya. Tapi biasanya ada perpanjangan. Tapi kalau nggak ada perpanjangan sampai 30 Juni, berarti buku tabungan simpanan pelajar yang belum aktif itu tidak teraktivasi dan yang pasti tidak bisa dicairkan ya kalau belum teraktivasi untuk buku tabungan simpanan pelajarnya bagi yang masuk SK nominasi. Nah, untuk mengetahui apakah masuk SK nominasi atau tidak, bisa dicek ya di pip.kemendikbud.go.id. Untuk cara mengaktifasi bisa minta petunjuk di pihak sekolahnya masing-masing. Nanti biasanya dikasih surat rekomendasi untuk aktivasi ke bank penyalur yang ada di wilayahnya. Jadi demikian ya info dari saya, semoga secepatnya cair. Berarti setelah tanggal 30 Juni, mungkin sekitar Juli, Agustus atau September itu dipastikan PIP akan dicairkan kembali. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.